Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai paling tidak 99 nama yang disebut dengan Asma'ul Husna. Mengapa kami menyampaikan paling tidak 99 nama? Karena sesungguhnya nama Allah itu tidak terbatas sampai 99 saja. Karena kalau nama Allah kita batasi sampai 99 saja, dia belum Allah. Karena Allah mempunyai nama yang tak terbatas. Sama dengan sifatnya yang seperti kita ketahui. Ada 20 sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita ketahui. Tetapi benarkah sifat Allah hanya 20? Tidak. Karena sifat Allah tidak boleh kita batasi. Kalau kita batasi sifatnya, maka dia belum Allah. Jadi sifat Allah bukan sekedar 20. Nama Allah bukan hanya sekedar 99. Tapi Asma'ul Husna yang diajarkan kepada kita terbatas hanya sampai 99 saja. Karena memang itulah kesanggupan kita untuk memahami makna-makna yang tersimpan di dalamnya. Saudara-saudaraku sekalian yang insya Allah semua kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita nama-namanya yang masuk dalam Asma'ul Husna itu? Paling tidak ada dua hal mengapa kepada kita diajarkan nama-nama ini. Yang pertama adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang mencipta, kemudian dialah Allah yang mengadakan, dialah Allah yang membentuk, lahul asma'ul husna. Baginya ada nama-nama yang baik. Dan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Dengan nama-nama yang baik itu, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah semua makhluk-makhluk yang di langit dan yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim. Jadi yang pertama, Asma'ul Husna ini adalah sebagai bacaan tasbih yang diajarkan kepada kita. Makanya kita boleh bertasbih memuji Allah, mengagungkan Allah dengan nama-namanya yang 99. Ya Allah wa Rahman, ya Rahimu, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'minu, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbaru, ya Mutakabbir, dan seterusnya. Dan barang siapa, kata Rasulullah, yang bisa menghafalkan Asma'ul Husna ini akan masuk surga. Tapi saya sebenarnya lebih setuju bukan sekedar menghafalkan, tapi memaknainya dan kemudian bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas bagaimana memaknai nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk apa kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang Asma'ul Husna ini? Adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah itu ada Asma'ul Husna. Fad'uuhu biha. Maka memintalah, maka memohonlah, maka berdoalah kepadanya dengan Asma'ul Husna itu. Jadi ada dua paling tidak. Yang pertama adalah untuk kita bertasbih kepada Allah, memuji, mengagungkannya melalui nama-namanya yang 99. Yang kedua, untuk memohon, berdoa, meminta kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Dan ketika kita meminta kepada Allah dengan namanya itu, kita sesuaikan apa yang kita minta dengan nama yang kita sebutkan. Contoh, ya Allah Engkau Tuhan kami, ya Allahu anta rabbuna, la ilaha illa anta. Ya Allah, sungguhnya Engkau lah Tuhan kami, tak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, sungguh Engkau maha suci. Wa inni kuntu minaz zalimin, dan kami adalah orang-orang yang zalim. Kemudian ketika kita minta kepada Allah kasih sayangnya, kita memohon, ya Rahman, narju rahmataka. Ya Rahim, irhamna. Atau sepertinya kita meminta kesucian dalam fitrah kejadian kita. Kita mohon kepada Allah dengan memanggil namanya, Ya Quddus. Ya Allah yang maha suci.
qaddis fitratana, sucikan fitrah kejadian kami. Ketika kita meminta kepada Allah keselamatan, kita panggil namanya, ya salam, salimna min afatid dunia wa adabil akhirah. Ya Allah yang maha memberikan keselamatan, selamatkan kami ya Allah daripada ketidakbenaran di dunia ini dan juga di akhirat. Atau mungkin kita panjangkan doa kita dalam kalimat ya salam. Kita sebut namanya ya salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ketika kita meminta keamanan dari Allah, kita panggil namanya ya mu'min. Aminna wa amin ahlana wa dinina wa baladana. Ya Allah yang memberikan rasa aman, berikan keamanan kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada bangsa kami ini ya Allah. Kita butuh ilmu, kita butuh tambahan ilmu, kita panggil nama Allah, ya alim, ya Allah yang maha mengetahui, ya alim, a'limna ma la na'lam. Ya Allah yang maha berilmu, beritahukan dan ajarkan kepada kami ya Allah ilmu-ilmu yang belum kami ketahui. Lalu kemudian kita minta rezeki kepada Allah. Kita panggil namanya ya Razzaq. Ya Allah yang maha memberikan rezeki. Urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan jamila. Ya Allah rezekikan kepada kami Allah. Rezeki urzuqna rizqan halalan thayyiban. Yang baik dan juga yang halal. Mubarakan jamila. Berkah dan sangat bagus. Lalu kemudian setelah mendapatkan ilmu, mendapatkan rezeki dari Allah, kita ingin bersyukur kepadanya. Maka kita katakan, ya syakuru ij'alna syakirin. Ya Allah yang maha memberikan rasa syukur, jadikan kami orang yang pandai bersyukur. Lalu kemudian kita berharap ilmu kita, rezeki kita memberikan kemanfaatan, kita panggil nama Allah. Ya Nafi'. Ya Allah yang maha memberikan kemanfaatan. Infa'lana ma'allamtana wa marazaqtana. Berikan ya Allah kemanfaatan kepada ilmu yang sudah kami dapatkan dan kepada rezeki yang telah Engkau rezekikan kepada kami ya Allah. Kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang sabar menghadapi musibah, menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Kita sebut nama Allah, ya saburu ij'alna sabirin. Ya Allah yang maha penyabar, jadikan kami ya Allah orang-orang yang bersabar. Lalu kemudian kita menginginkan agar jiwa kita, keluarga kita, saudara-saudara kita mendapatkan cahaya hidayah dari Allah. Karena hidayah ini penting. Maka kita sebut nama Allah, ya Nur, ya Allah yang maha bercahaya. Nawwir qulubana wa qulubi ahlina binuri hidayatika. Kama nawwartal arda binuri syamsika. Abadan abadam birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha bercahaya. Ya Allah cahayai hati kami ya Allah dengan hidayahmu. Hati kami dan hati keluarga kami. Sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan mataharimu sepanjang hari terus menerus. Kita mohon kepada Allah. Kita juga mendapatkan hidayah yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah dengan ucapan ya Hadi. Ya Allah yang maha memberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim wa adkhilnal jannatan na'im. Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus itu dan masukkan kami ke dalam surgamu. Dan ketika kita sudah menyelesaikan urusan kita, aktivitas ikhtiar kita, lalu kemudian kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah SWT untuk menyerahkan semua urusan kita kepadanya. Kita sebut namanya ya Wakil. Ya Allah yang maha menerima segala urusan. Ya Allah yang maha menerima segala penyandaran. Alaika tawakkalna. Kepadamu ya Allah kami serahkan semua urusan kami. Kepadamu ya Allah kami sandarkan semua urusan kami ini ya Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Begitulah sebagian kecil dari Asmaul Husna yang bisa kita pakai untuk berdoa. Semua nama Allah itu bisa kita pakai untuk berdoa kepada Allah. Misalnya ya Aziz, azizna bil ilmi wal karamah. Ya Allah yang maha agung, agungkan kami, muliakan kami ya Allah dengan ilmu dan dengan karamah, dengan kemuliaan darimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mau menghafal, yang mau memaknai, dan yang mulai hari ini mau mencoba untuk setiap kali berdoa kita menyebut namanya untuk kemudian meminta kepada Allah sesuai dengan apa yang kita minta.
Kita tidak pandai mungkin semuanya pakai bahasa Arab, kita bisa pakai bahasa Indonesia, kita panggil namanya dalam bahasa Arab, lalu kemudian kita minta dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa yang kita pahami maknanya. Semoga Allah mengijabahnya, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita bahwa setiap doamu akan kuijabah, apalagi kalau kita berdoa dengan menyebut namanya. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu lana walakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.